Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur untuk hari ini, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, Pak, kembali kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Dan terus Roh Kudus mampukan kami untuk mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Walaupun kami sekarang ini berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kuasa Tuhan Yesus nyata. Roh Kudus bekerja memampukan kami semua. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Roh Kudus memampukan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Ketika Tuhan terasa jauh. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mungkin situasi, kondisi sekarang ini membuat kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau begitu jauh? Perasaan tertekan, perasaan yang membuat kita begitu berat adalah ketika kita merasakan bahwa Tuhan begitu jauh. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Ayub. Di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 dituliskan demikian. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 dari Ayub pasal yang ke-23 ini. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, Ayub berseru, ia tidak ada, ia tidak kudapati, ia tidak tampak. Aku tidak melihat dia. Ini menunjukkan bahwa Ayub merasa Tuhan begitu jauh. Atau boleh dikatakan Ayub merasa Tuhan tidak ada. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati dari kitab Ayub ini, kita akan temukan dalam 37 pasal. Mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-37. Tuhan tidak berkata apapun kepada Ayub. Ingat Bapak Ibu Saudara, pasal pertama di ayat-ayat awal dituliskan bahwa Ayub ini
adalah orang yang saleh, orang yang bergaul akrab dengan Allah. Tetapi ketika Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub, maka sampai dengan pasal yang ke-37, Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca, bisa dicek lagi. Tuhan tidak berbicara apapun kepada Ayub. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita berpikir bahwa setiap persoalan atau pergumulan itu datang dari Tuhan. Ini yang perlu kita kritisi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bandingkan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dalam kasus Ayub, Allah tidak mencobai, tetapi Allah mengizinkan iblis menghancurkan kehidupan Ayub dengan tujuan supaya Ayub tidak lagi menjadi orang yang bergaul karib dengan Allah. Tidak lagi menjadi orang yang saleh. Bahkan iblis ingin melalui persoalan, melalui hancurnya hidup Ayub, Ayub menghujat Allah. Kita akan lihat lebih jauh, Bapak Ibu Saudara. Kembali ke Ayub, di tengah-tengah kesepian, dan Ayub merasakan dia ditinggalkan oleh Tuhan. Ayub memiliki keyakinan iman. Dan Ayub berani berkata di dalam ayat yang ke-10 dari pasal yang ke-23. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pernyataan iman yang sangat luar biasa dari Ayub. Walaupun Ayub merasa Tuhan begitu jauh, tetapi Ayub tetap yakin dan percaya. Jikalau semuanya ini terjadi atas izin Allah, maka dengan penuh keyakinan iman, Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Kita akan lihat lebih jauh, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Ayub tetap memiliki iman. Walaupun dalam kondisi yang hancur berantakan, kehilangan segala-galanya. Bahkan dia sekarang ini sangat menderita secara fisik oleh karena sakit kulit. Barah atau borok yang ada dalam diri Ayub mulai dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Tetapi Ayub masih memiliki iman yang begitu luar biasa. Ada beberapa hal yang dapat kita teladani dari Ayub ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini Allah tentu melalui contoh kehidupan Ayub mengajarkan kepada kita hal yang pertama adalah katakan kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Dalam kesesakan Ayub, ia mencurahkan isi hatinya dan semua emosinya kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, sekali lagi begitu ketika Ayub merasakan betapa berat persoalan yang dia hadapi, dan dia merasakan
Tuhan begitu jauh, tetapi tidak mengurangi iman percayanya karena Ayub tahu Tuhanlah tempat perlindungan yang terbaik. Segala perkara dari Ayub diadukan, dicurahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lanjut ayat Ayub pasal 7 ayat yang ke-11 dan Ayub pasal 29 ayat yang ke-4. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, kita meneladani Ayub ini. Tidak salah ketika kita dalam persoalan seakan-akan begitu berat apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Kita butuh seseorang di mana seseorang itu menjadi tempat bagi kita untuk mencurahkan isi hati kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan itu, adukan dulu, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa dengan mengakui keputusasaan kita kepada Tuhan dapat menjadi sebuah pernyataan iman? Kita lihat contoh apa yang dialami oleh Daud. Di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Daud ini seperti kontradiksi. Keterus-terangan Daud dalam menceritakan apa yang dia alami. Keterus-terangan Daud sebenarnya menyingkapkan iman yang dalam. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara menemukan banyak sekali apa yang dinyatakan oleh Daud ketika Daud berkata, engkau adalah gunung batu, perisai, kota bentengku. Menunjuk kepada Allah, dan kita tahu bahwa Daud dalam perjalanan hidupnya, apalagi ketika Daud menjadi raja, Daud menghadapi banyak persoalan. Tetapi semuanya itu tidak menghalangi Daud untuk terus datang kepada Tuhan. Karena apa? Yang pertama, Daud percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Daud percaya Tuhan mendengar doanya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Daud percaya bahwa Tuhan akan membiarkannya mengatakan apa yang dirasakannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Walaupun kondisi Daud pada waktu itu, dia merasakan dia sendiri. Sama seperti yang Ayub rasakan, Bapak Ibu Saudara. Ayub merasakan ketika dia sendiri tidak punya siapa-siapa, bahkan orang terdekatnya pun, yaitu istrinya, tidak mendukung, tapi berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub tetap memiliki iman yang teguh. Ketika Tuhan merasa jauh, ketika Tuhan terasa jauh, tidak menghalangi iman percaya dari Ayub. Ayub mengambil langkah, curahkan isi hati kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud dalam segala kondisinya, dia tetap
percaya kepada Tuhan. Bagi kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah jelas sekali di dalam Matius pasal 18. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, firman Tuhan Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sama seperti khotbah yang lalu. Ketika kita berjalan dengan Tuhan Yesus, sesuatu yang menghalangi mata kita, iman kita, jangan terlalu lama kita biarkan. Pandang terus kepada Tuhan Yesus, curahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, katakan kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Lalu kembali ke Ayub. Apa yang dapat kita pelajari dari Ayub. Bagian yang kedua adalah pusatkan perhatian kita pada siapa Tuhan sebenarnya. Apapun situasi, apapun kondisi perasaan kita, berpeganglah kepada sifat Tuhan yang tidak berubah. Ingatkan kepada diri kita, Bapak Ibu Saudara, tentang apa yang kita ketahui sebagai kebenaran kekal tentang Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus menyertai, dan juga Tuhan Yesus mengetahui apa yang sedang kita alami. Tuhan Yesus peduli, dan Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kehidupan Ayub hancur berantakan, dan Ayub merasakan seakan-akan Tuhan jauh dari dirinya. Tuhan tidak berfirman sama sekali kepada Ayub. Ayub masih bisa menemukan hal-hal, dan ini dinaikkan menjadi puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, Ayub pasal 23 ayat yang ke-13, demikian firman 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Ia menunjuk kepada Tuhan, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Kita bandingkan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita katakan bersama, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Ayub masih menemukan hal-hal yang dapat dinaikkan sebagai pujian kepada Tuhan, karena Ayub tahu persis bahwa apa yang sudah Tuhan kehendaki pasti akan dilaksanakan. Dan sama seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani, Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita lihat lebih jauh, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lebih jauh apa yang Ayub temukan ketika Ayub merasakan Tuhan jauh daripadanya. Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada beberapa hal di sini yang dapat kita lihat
apa yang ditemukan oleh Ayub. Di dalam Ayub pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Ayub mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih. Lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam Ayub pasal 37, ayat yang kelima dan ayat yang ke-23. Lalu disambung dengan ayat yang keempat, pasal 42, ayat yang kedua. Ayub menyatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dan Bapak Ibu Saudara, selanjutnya di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Juga Ayub pasal 31 ayat yang keempat. Ayub juga mengatakan bahwa Tuhan mengetahui setiap rincian hidupku. Ayub pasal 23 ayat 10 dan pasal 31 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, Ayub sangat yakin bahwa Tuhan mengetahui setiap rincian dalam hidupnya. Dan juga Bapak Ibu Saudara, di dalam Ayub pasal 34 ayat yang ke-13, Ayub juga yakin bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidupnya. Ayub juga yakin di dalam pasal 23 ayat yang ke-14 bahwa Tuhan punya rencana untuk hidupnya. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Diakhiri dengan pernyataan iman dari Ayub yang luar biasa. Dalam Ayub 19 ayat 25. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan ketika kita merasakan, Tuhan kenapa engkau begitu jauh? Mari Bapak Ibu Saudara, pusatkan perhatian kita kepada siapa Tuhan itu. Tuhan Yesus tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita semua pernah mengalami Tuhan Yesus. Mungkin ada yang kondisi sekarang ini masih belum sebanding dengan apa yang pernah kita alami dulu. Tetapi Bapak Ibu Saudara ingat, kita dapat bertahan sampai saat ini karena kita punya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara juga sudah mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan perasaan tertekan, perasaan kenapa Tuhan kok begitu jauh, itu terus menguasai pikiran dan hati kita. Pusatkan perhatian kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi katakan kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Pusatkan perhatian kepada Tuhan. Siapa Tuhan sebenarnya? Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita. Lalu yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, pernyataan Ayub yang sangat luar biasa. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dalam kondisi seperti itu, Ayub masih terus
memegang perintah Tuhan, dan percaya akan firman-Nya. Janji Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bandingkan di dalam Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Selama masa kekeringan rohani, kita harus dengan sangat yakin bersandar kepada janji Tuhan. Bukan emosi, bukan menyadari bahwa Tuhan, apalagi Bapak Ibu Saudara, kita berpikir bahwa Tuhan sedang membawa kita ke dalam persoalan pergumulan yang begitu berat. Tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita menyadari dengan sungguh bahwa sekarang ini Tuhan sedang membawa kita ke tingkat kedewasaan rohani yang lebih bertumbuh dan bertumbuh lagi. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, janji Tuhan itu ya dan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasakan Tuhan begitu jauh, lihat apa yang sudah dilakukan oleh Ayub. Ayub mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ayub memusatkan perhatiannya kepada siapa Tuhan sebenarnya. Dan Ayub percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janji. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau apa yang sudah dicontohkan oleh Ayub itu masih belum cukup, ingatlah satu hal ini, bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, memberikan jaminan kemenangan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Ingat bahwa Yesus telah menderita dan mati bagi kita di atas kayu salib. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa Tuhan terasa jauh, dalam nama Tuhan Yesus, kita contoh apa yang sudah dilakukan oleh Dia. Dan lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus terus kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita adalah Tuhan Yesus sudah melakukannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan merasa jauh, ketika Tuhan terasa jauh dalam hidup kita, contohlah Ayub. Terus curahkan isi hati kita kepadanya. Pusatkan perhatian kita kepada siapa Tuhan dan percaya janjinya. Dan lebih dari itu, ingatlah terus kasih Tuhan Yesus dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidup,
Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, dengarlah kiranya seruan hati kami, sebab acap kali kami merasa sendiri, seringkali kami merasa tidak beroleh perhatian bahkan pertolongan-Mu, dan karenanya kami berseru dan mohon ampunan Tuhan. Tambahkan percaya kami, kuatkan iman kami, agar kami terus memandang kepada Tuhan, seraya meyakini bahwa sekali-kali Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, selalu hadir, memberikan kekuatan baru, memberikan jalan keluar ketika kami menghadapi berbagai pergumulan. Tuhan menunjukkan jalan-Mu sesuai rencana-Mu, agar sungguh Bapa, kami selalu percaya dan bersyukur. Perbuatan besar dari Yesus Kristus, Putra-Mu, sungguh luar biasa bagi kami, yang telah rela menderita sampai mati, dikuburkan, tetapi telah bangkit dan naik ke surga.
selalu memperhatikan kami, selalu membela kami di hadapan-Mu di surga sebagai imam besar agung kami. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami semakin memahami rencana Tuhan, semakin meyakini jalan Tuhan, dan tak bimbang bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus memberkati kami segenap jemaat-Mu, jikalau 1 pekan ke depan kami melanjutkan meneladani para murid dahulu kala, untuk sehati, sepakat, tekun dalam doa bersama-sama, agar dengan demikian kami boleh selalu beroleh urapan Roh-Mu dan penyertaan-Mu yang ajaib. Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu, jikalau ada di antara saudara kami seorang saja sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupannya, pergumulan dalam pekerjaan dan usahanya, pergumulan untuk hari depannya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan melawat. Jikalau ada yang sakit, yang lemah, oleh bilur-bilur Kristus, disembuhkan. Tak henti kami berdoa untuk pemerintah kami dalam upaya memutus penyebaran virus corona sekarang ini. Langkah-langkah bijak telah dilakukan. Selebihnya kami percayakan kepada tangan Tuhan yang maha besar untuk menolong bangsa Indonesia ini. Memberkati kami semua anak-anak-Mu, kerinduan kami untuk kembali dalam situasi yang normal, agar dapat beribadah bersama dalam bait-Mu sangat-sangat kami rindukan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kota kami Surabaya, memberkati lingkungan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan seperti Tuhan Yesus ajarkan, sehati kami berdoa, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami secukupnya hari ini. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, ratakan jalan-Mu di dalam kehidupan kami sekalian, anak-anak-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Tuhan mengulurkan tangannya kepada saudara, memberikan pertolongan dan membantu saudara-saudara semuanya. Anugerah Bapa yang mulia dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara dan seisi rumahmu sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.